Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Muzalifah. Saya dari kelas 4E dengan nomor induk mahasiswa 32,3202216130. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai mata kuliah mobile programming dan lanjutan dari praktikum sebelumnya mengenai stateful widget, dan bagaimana caranya dan idea mobile akan lancar untuk memahami lebih lanjut mengenai stateful widget. Dan di sini sudah diperbarui dari praktikum sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu memahami state di Flutter dengan menggunakan stateful widget dan memahami kapan harus menggunakan stateless atau stateful. Yang kedua, bagaimana dan kapan harus mengupdate state dalam sebuah app. Lalu yang ketiga, menangani event on chain dan on submit pada sebuah text field. Lalu menggunakan widget input text field. Lalu menggunakan widget drop down button, drop down items. Yang terakhir, memisahkan kode untuk tampilan antarmuka pengguna atau UI dengan kode untuk logika atau logic. Baiklah, di sini kita akan langsung saja mulai video praktiknya. Lebih tepatnya ke video penjelasan bagaimana caranya supaya bisa menampilkan tampilan website seperti berikut. Nah, ini sudah saya perbarui, yang dari kemarin cuma tampilannya aja. Ini juga sudah bisa kita hitung, convert. Nah, ini akan saya tunjukkan isian kode programnya. Nah, ya, jadi yang pertama di sini kita bisa lihat adding the business logic. Jadi di sini maksudnya yaitu kayak logika, seperti logika. Nah, di Flutter itu untuk kita perlu scope model dan business logic components. Nah, jadi contohnya ya kayak gini, misalnya 0 meters dengan 0 meters, jadinya hasilnya 1, misalnya 1 sama 0 meters saya 1000. Nah, ini seterusnya kayak logika ya, logika. Nah, lalu di Dart kita menggunakan list untuk membuat convert stringnya ya, measure. Lalu untuk di dalam sebuah nomor. Nah, jadi kita tambahkan codingan yang pertama kali ini, yang ini sampai dari meters, kilometers, gram, kilogram, feet, miles, pounds, ounce. Nah, lalu ada nomornya, ini kayak array, mirip array 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kayak kolom sama barisnya. Final map string, integer, measure maps. Nah, pertama itu ditambahkan di atas class my app. Nah, ini dia. Ditambahkan bukan di sini, di atas pokoknya di atas class my app stat. Nah, kalau sudah, yang keduanya itu kita insert, memasukkan key value pairs. Nah, yaitu my value measure miles. Nah, my value will have a value of 5. Nah, jadi my value itu akan, variabel my value itu punya nilai dari 5. Nah, lalu barulah kita masukkan yang ini, yang logiknya tadi, final dynamic formulas. Nah, ini kayak ada ini kan kayak array kan. Nah, jadi kita masukkan saja. Nah, ini kita contains the conversion class. Jadi kita tambahkan di habis tambahin final map string measure maps. Nah, barulah kita tambahkan yang ini, list tadi ya, list numbernya, dynamic formula. Lalu kalau sudah, langkah ketiga, kita
create matrix. Nah, matrix measurement may up state class void convert. Nah, ini convert nih, double value string from string to integer and from measurement from integer nih multiplier. Ini kayak ini nampak untuk menghitung, ini convert menghitung ya, for result jadinya nanti value nilai dikali multiplier. Nah, the convert method takes the 3 parameters. Nah, jadi ada 3 parameter. Number that will convert double value string from string to as a string which this value is currently expressed. Nah, jadi dia akan terconvert ya. Nah, lalu inside the convert method you find the number associated with the from the measure enter and from measure from. Then you do the same with the two measure integer and two measure two. Nah, ini kayak kita bakalan menghitung. Jadi fungsi dan metode void ini kita akan jadinya angkanya bisa kita hitung for result kan, value dikali multiplier, barulah nanti ya akan ada itu. Nah, ini ada string ditambahkan string variable top my state class. Nah, lalu in the convert method after calculating the result, nah setelah kita menghitung hasilnya, collect the result measure string and call state method to notify the framework that the UI is needed. Nah, kita perlu nambahin juga is cannot be from. Nah, seperti ini tadi void convert. Nah, ini ya. Nah, lalu kalau sudah ditambahkan yang untuk menghitung angka tadi, misal untuk convert misalnya dari meters ke ini, dapatlah hasilnya berapa. Nah, lalu ditambahkan if nih, if-nya. Nah, konversi tidak dapat dilakukan. Lalu measure, nah ini kita ganti sama dengan aja, kalau di model kan pakai R ya. Nah, lalu kita call convertnya, kita panggil convert method convertnya tadi. Karena di sini kan masih raise button, jadi saya ganti elevated button paling bawah ya. Nah, ini dia, karena di versi Flutter terbaru itu sudah tidak ada yang namanya raise button. Udah saya coba pun masih error, jadi saya ganti elevated button dan bisa dijalankan di running. Tapi kalau raise button itu jadinya error. Nah, saya coba aja misalnya raise button, nah itu error, jadi kita ganti elevated button aja. Nah, sudah ya. Oke, ini kita tambahin chart text convert style input style. Nah, tadi ada input style, ada drop down button, drop down item, itu udah kita masukkan di codingannya. Input style, lalu ini udah. Oke, kita tambahkan convert number from style. Oke, untuk menunjukkan hasilnya, kita update text widgetnya supaya itu menampilkan string yang mengandung pesan dari pengguna. Nah, jadi kayak mengandung pesan dari pengguna supaya kita tuh misalnya masukkan angka, jadi nah bisa menerimanya. Jadi untuk menghasilkan resultnya bisa menerima misalnya itu result message, pesan hasilnya, kayaknya ini stylenya label style. Nah, barulah dia bisa ada tampilan kayak gini. Nah, tadi di text result message di text widget ya, text widget di nah ini di kayaknya text widget bukan nih nah ini dia number from to string text widget is material widget text label style. Nah, kalau sudah hasilnya nanti kayak ini nih, kita masukkan angkanya misalnya 4000, saya ganti kilometer. Nah, di convert hasilnya 4000 km sama dengan
4 juta meter ya, 4 juta meter salah, iya 4 juta meter. Nah ini udah bisa ya, 40.000. Misalnya saya ganti lagi yang lain, feet ke miles, 40.000 feet sama dengan berapa tuh, 7,5757 dan miles. Ya, ini udah beginilah tampilannya kalau udah ditambahkan supaya measure tadi tuh ya. Nah, untuk mengconvert, menghitung, calculate, dari tampilan sebelumnya udah sebelumnya kan cuma tampilan aja, tapi sekarang udah bisa dihitung jadi convert. Nah, kira-kira seperti itulah yang dapat saya jelaskan dari hasil kerja saya kali ini untuk lanjutan dari praktikum sebelumnya. Saya kira saya mohon maaf untuk kekurangannya. Saya kira hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.